Halo, semangat pagi sobat semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya membahas materi ekonomi SMA kelas 12 tentang jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Nah, jurnal penyesuaian ini masuk dalam tahap pengiktisaran akuntansi perusahaan dagang. Pada video ini saya akan khusus membahas jurnal penyesuaian dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Nah, apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal untuk mengadakan penyesuaian catatan-catatan dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Tujuannya agar setiap perkiraan real dan perkiraan nominal dapat menunjukkan besarnya harta, utang, modal, pendapatan, dan beban yang sebenarnya dan seharusnya diakui pada akhir periode. Tujuan dari penyusunan jurnal penyesuaian yang pertama untuk bisa memastikan adanya mix account. Mix account ini adalah beberapa akun yang masih tergolong akun campuran. Akun-akun seperti ini ada dua jenis, yaitu akun nominal dan akun real. Saya kasih contoh yang sederhana saja. Misalnya perusahaan membayar biaya untuk beberapa periode ke depan. Misalnya biaya asuransi untuk 5 tahun, maka biaya asuransi itu termasuk mix account, mix campuran. Jadi kita harus menentukan berapa yang akan tergolong menjadi akun nominal dan berapa yang masih tergolong menjadi akun real. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, agar di akhir dari sebuah periode akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Yang ketiga, untuk menampilkan jumlah penghasilan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode akhir. Ini meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Dan yang keempat, menjaga sebuah konsistensi yang sudah ditetapkan berdasarkan petunjuk dari sebuah buku pedoman. Nah, metode yang digunakan dalam penyesuaian jurnal penyesuaian di perusahaan dagang itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama, metode laba rugi, dan yang kedua metode harga pokok penjualan atau HPP. Nah, sekarang kita lihat akun-akun yang mendapat perlakuan penyesuaian pada perusahaan dagang. Nah, secara umum akun-akun yang mendapat penyesuaian di perusahaan dagang itu ada beberapa yang sama dengan akun di perusahaan jasa. Intinya ada akun yang sama dengan perusahaan jasa atau mungkin bisa dikategorikan sebagai akun umumnya ya. Misalnya akun perlengkapan, akun aktiva tetap, akun kas, yang seperti itu. Kemudian biaya-biaya itu ada yang umum yang hampir sama dengan di perusahaan jasa, maka penyesuaiannya sama perlakuannya dengan di perusahaan jasa. Nah, sekarang kita lihat tabel yang saya berikan seperti ini teman-teman ya. Yang pertama, pemakaian perlengkapan. Jadi jurnal penyesuaian konsepnya seperti ini, beban perlengkapan, debit perlengkapan, kredit, ini sama. Kemudian piutang pendapatan dan pendapatan yang masih harus diterima, konsep jurnalnya, piutangnya dicatat debit, pendapatannya catat kredit. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar, konsep jurnalnya beban dicatat debit, utang dicatat kredit. Kemudian utang pendapatan, di sini ada dua metode pendekatannya ya. Nah, di sini. Kemudian yang ketiga, beban yang dibayar di muka juga ada dua pendekatannya. Pendekatan beban dan pendekatan harta seperti itu ya. Nah, ini konsep jurnalnya. Kemudian yang selanjutnya F, kerugian piutang atau piutang yang tidak tertagih, itu konsep jurnalnya seperti ini. Dan G, penyusutan aktiva tetap, konsep jurnalnya seperti ini. Nah, dari A sampai G ini penyelesaian jurnal penyesuaian sama dengan di jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Nah, untuk itu pada materi ini saya tidak akan buatkan lagi video pembahasan dari A sampai G ini ya. Nanti saya akan cantumkan link video yang terkait dengan penyesuaian dari A sampai G ini. Silakan teman-teman kalau masih bingung bisa lihat itu. Nah, untuk perusahaan dagang tetap untuk yang dari A sampai G ini metode penyesuaian, cara penyesuaiannya itu sama dengan di perusahaan jasa. Nah, untuk di kali ini saya akan mengkhususkan membahas penyesuaian persediaan barang dagangan. Penyesuaian persediaan barang dagangan ini khusus untuk perusahaan dagang. Di perusahaan jasa tidak ada ya teman-teman. Nah, untuk persediaan barang dagangan ini menggunakan dua metode. Yang pertama metode pendekatan ikhtisar laba rugi, yang kedua metode harga pokok penjualan. Konsep jurnalnya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini ya.
Untuk metode ikhtisar laba rugi itu kita hanya menyesuaikan persediaan awal dan persediaan akhir. Penyesuaian persediaan awal konsep jurnalnya ikhtisar laba rugi dicatat di debit dan persediaan barang dagang dicatat di kredit, di mana nominal yang akan kita masukkan adalah nilai dari persediaan awal itu sendiri. Kemudian untuk penyesuaian persediaan barang dagang akhir, maka konsep jurnal penyesuaiannya adalah persediaan barang dagang dicatat di debit, ikhtisar laba rugi dicatat di kredit. Nah, nilai atau nominal yang akan kita catatkan di rupiahnya ini adalah nilai persediaan barang dagang akhir. Nah, itu untuk pendekatan ikhtisar laba rugi. Untuk pendekatan harga pokok penjualan nanti saya akan buatkan video khusus membahas ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita latihan membuat jurnal penyesuaian dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Nah, ini contoh soal. Ini adalah neraca saldo yang sudah saya susun berdasarkan saldo-saldo buku besar hasil dari latihan posting di video YouTube sebelumnya. Jadi di video YouTube sebelumnya saya sudah membahas posting jurnal khusus perusahaan dagang ke buku besar. Nah, saldo-saldo akhirnya sudah saya susun menjadi sebuah neraca saldo seperti ini. Hanya saja ada modifikasi sedikit di sini, ada tambahan data. Saya tambahkan data persediaan barang dagang yang ini ya. Ini saya tambahkan sebesar 500.000. Kemudian saya tambahkan modal sebesar 500.000. Dan terakhir saya berikan data penyesuaiannya di bawah ini ya, data penyesuaian untuk persediaannya sebesar 1.500.000 yang masih tersisa di akhir periode. Nah, dari data ini kita coba susun jurnal penyesuaian dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Saya buatkan seperti ini teman-teman ya. Nah, baik. Yang pertama kita akan menyesuaikan dulu persediaan barang dagang awal. Baru yang kedua kita akan menyesuaikan persediaan barang dagang akhir. Nah, di sini teman-teman perlu tahu bagaimana mengidentifikasi mana yang termasuk persediaan barang dagang awal, mana yang termasuk persediaan barang dagang akhir. Yang termasuk persediaan barang dagang awal, jika datanya ditampilkan seperti ini, maka kita bisa tentukan persediaan awalnya adalah ini ya teman-teman, persediaan barang dagang awal yang tercantum di neraca saldo sebesar Rp500.000. Kemudian persediaan barang dagang akhirnya adalah data penyesuaian yang ada di bawah ini yang masih ada sebesar 1.500.000. Seperti itu ya. Jadi jika data yang ditampilkan seperti ini, kita bisa identifikasi bahwa persediaan barang dagang awalnya itu adalah persediaan yang tercatat di neraca saldo. Kemudian persediaan akhirnya itu yang ada di data penyesuaian di bawah. Tergantung nanti redaksi dari soalnya ya teman-teman. Ada yang ditentukan langsung persediaan barang 1 Januari, persediaan barang 31 Januari. Oh, berarti yang 1 Januari itu adalah awal, yang 31 Januari itu adalah akhir. Nanti tergantung redaksinya, teman-teman hati-hati membaca soal. Nah, kita udah bisa menentukan mana persediaan awal dan persediaan akhir. Maka kita bisa langsung bikin jurnal yang pertama, jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang awal. Nah, sesuai dengan konsep yang di tabel tadi, untuk penyesuaian persediaan barang dagang awal, itu jurnal penyesuaiannya adalah ikhtisar laba rugi dicatat di debit, persediaan barang dagang dicatat di kredit yang kita masukkan yang awal. Itu tujuannya adalah memindahkan persediaan barang dagang awal itu ke ikhtisar laba rugi, atau membuat nilai persediaan barang dagang itu menjadi 0 gitu ya. Nah, konsep jurnalnya seperti ini. Tanggalnya kita masukkan tanggal 31 Januari atau akhir periode. Tergantung ya, kalau ini periodenya Januari ya kita pakai Januari. Kalau periodenya Desember berarti 31 Desember. Tetap penyesuaian kita bikin di akhir periode. Nah, kita catat dulu ikhtisar laba rugi debit yang kita masukkan 500.000. Jadi seperti ini, ikhtisar laba rugi 500.000. Kemudian yang dikredit adalah persediaan barang dagang awal, yang ini ya, yang 500.000, persediaan barang dagang 500.000. Kita boleh isi dalam kurung keterangan awal akhir itu untuk membedakan saja, untuk mengingatkan atau sebagai penanda bahwa itulah penyesuaian awal. Tapi saya nggak isi awal akhir ya, karena yang mencirikan adalah nominal atau nilainya ini. Nanti kalau kita posting ke buku besar nggak ada awal nggak ada akhir, kita bingung menentuin buku besar yang persediaan awalnya yang mana, padahal itu jadi satu buku besar ya teman-teman. Jadi ini adalah
Ini adalah penyesuaian persediaan barang dagang awal, yaitu itisar laba rugi dicatat di debit, persediaan barang dagang dicatat di kredit sebesar 500 diambil dari data neraca saldo. Keterangannya kita isi mencatat persediaan awal ke itisar laba rugi. Sudah teman-teman? Kemudian yang kedua, kita menyesuaikan persediaan barang dagang akhir. Menyesuaikan persediaan barang dagang akhir, tadi kita sudah identifikasi besarnya persediaan barang dagang akhir adalah sebesar 1.500.000. Nah, konsep jurnalnya berdasarkan tabel tadi, itu untuk menyesuaikan persediaan barang dagang akhir, persediaan barang dagang dicatat di debit dan itisar laba rugi dicatat di kredit. Maka kita langsung bisa jurnal seperti ini. Tanggalnya tetap kita pakai 31 Januari. Kemudian persediaan barang dagang 1.500.000 yang nggak isi awal akhir ya, persediaan barang dagang 1.500.000 di debit, dan yang di kredit itisar laba rugi sebesar 1.500.000. Keterangannya mencatat persediaan barang dagang akhir ke itisar laba rugi atau menampilkan atau memunculkan nilai persediaan barang dagang akhir. Seperti itu ya tujuannya ini. Nah, ini ya konsep jurnalnya, persediaan barang dagang. Saya tidak isi awal akhir, di sini sudah ada tanggalnya 31, yang mencirikan adalah nominalnya sebesar 1.500.000 diambil dari sini. Jadi seperti itu saja penyesuaian dengan metode laba rugi untuk penyesuaian perusahaan dagang persediaan barangnya. Ya, nanti apabila teman-teman masih bingung, ada pertanyaan, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar video saya ini. Nah, untuk penyesuaian dengan metode HPP saya akan buatkan video tersendiri. Baik, sekian dulu video saya ini untuk metode penyesuaian pendekatan laba rugi. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan di like video saya ini. Yang belum subscribe, dimohon dukungannya untuk subscribe video saya ini, dan silakan di share seluas-luasnya sebagai bahan referensi belajar akuntansi perusahaan dagang. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.